Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Al-Farizi dari kelas MB 4704 dengan NIM 1040-23-00292. Di sini saya akan membahas soal nomor 1 dengan soal penerbit KRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan dua alternatif danaan sebagai berikut. Yang pertama ada seluruh dana pendanaan sebesar 8 juta berasal dari penerbitan saham biasa dengan harga saham $20 per lembar saham. Selanjutnya di alternatif B menerbitkan obligasi sebesar 12% dengan dana $6 juta dengan harga $20 per lembar saham untuk memperoleh dana 2 juta dengan tarif pajak 30%. Lalu soalnya tentukan titik interference dan buatlah grafik EBIT dan EPS. Langsung menjawab aja dengan rumus ini. S1 100% kali 8 juta dibagi 20% sama dengan 400 lembar. Lalu di S2 nya ada 25% dikali 8 juta dibagi 20 sama dengan 100 ribu lembar. Selanjutnya di kupon 12% dikali tutup kurung 75% kali 8 juta tutup kurung tutup sama dengan 720 ribu lembar. Selanjutnya langsung ke inference point-nya dengan menggunakan rumus IPS 1 sama dengan IPS 2. Langsung masukkan saja angkanya. X tutup kurung 1 dikurangi 30% tutup kurung tutup dibagi 400.000 sama dengan tutup kurung buka X dikurangi tutup kurung X dikurangi C tutup kurung tutup dikali 1 dikurangi 30% atau 0,3 dibagi 100.000 sama dengan X per 4. X per 4 itu didapatkan dari hasil ini, lalu X dikurangi 720.000 didapatkan dari hasil ini. Lalu lanjut lagi ke X X sama dengan 4X dikurangi 2.880.000. Hasilnya yaitu min 3X sama dengan min 2.880.000. Hasilnya yaitu X sama dengan 960.000. Lanjut ke substitusinya. Di substitusi EPS pertama yaitu ada 960.000 dikali 1 dikurangi 30% dibagi 400.000 sama dengan 1,68 dengan titik koordinat 960.000, 1,6. Lalu di IPS 0 nya yaitu ada dua alternatif. Yang pertama ada alternatif 1 yaitu X dikali 1 kurangi T dibagi S1 sama dengan X0 berarti. Lalu di alternatif 2 yaitu ada 0 dikali X dikurangi 720.000 dikali 1 dikurangi 30% sama dengan 100.000. Hasilnya itu ada 720.000. Lanjut ke grafik EBIT EPS nya yaitu titik perpotongnya bertemu di sini di titik 1,920.000. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Diketahui dana yang diperoleh perusahaan yaitu 75.000 dengan waktu 3 tahun dan bunga pinjaman yaitu 10% atau 0,1. Lalu dengan pajak 35% atau 0,35. Selanjutnya kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus PVIVA yaitu PMT dikali 1 kurangi 1 tambah interest di pangkat min tahunnya. Lanjut ke pengerjaannya yaitu ada loan sama dengan PMT dikali PVIVA. PVIVA-nya itu ada 1 dikurangi 1 tambah 0,1 dari sini dipangkatkan min 3 karena 3 tahun dibagi dengan bunga perusahaan itu 0,1 lagi. Lalu loan ini kita ganti dari 75.000 sama dengan PMT dikalikan hasil dari PVIVA yang tadi yaitu hasilnya 2,4868. Lalu 75.000 sama dengan 2,4868 PMT. Lalu PMT-nya kita pindah ruaskan PMT-nya ke sini. Lalu 75.000 juga kita pindahkan jadi 75.000 dibagi 2,4868 sama dengan 30.159 sekian. Lanjut ke tabelnya yaitu di tahun 0 kita skip saja karena tidak ada penghitungannya, yaitu lanjut ke remaining balance saja.
remaining balance kita ambil dari dana yang diperoleh. Lalu lanjut ke loan PMT, baru kita turunkan di tahun 1, 2, 3 dengan hasil 30.159,2408. Dengan interestnya kita ambil dari remaining balance yaitu 75.000 dikali 10% sama dengan 7.500. Lanjut ke principal repayment. Principal repayment kita ambil dari loan payment dikurangi interest yaitu hasilnya 22.659 sekian. Lalu remaining balance-nya kita ambil dari 75.000 dikurangi dengan principal repayment tahun pertama yaitu hasilnya 52.320 sekian. Tahun kedua interestnya kita ambil dari remaining balance lagi. Remaining balance tahun pertama dikalikan dengan 10% hasilnya yaitu 5.234 sekian. Lalu principal repayment-nya yaitu 24.925 sekian. Lalu remaining balance-nya 27.415 sekian. Selanjutnya kita interestnya kita ambil lagi dari remaining balance-nya dikalikan 10 dengan hasil 2.741 sekian. Lalu principal repayment-nya 27.417 sekian. Dan remaining balance-nya 0 dikarenakan remaining balance tahun kemarin dan tahun dikurangi principal repayment-nya tahun sekarang tidak ada, jadi 0 atau minus. Lanjut selanjutnya kita ke depresiasi. Depresiasinya itu ada 75.000 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena waktu. Dengan rumus depresiasi itu yaitu dan yang diperoleh dibagi waktu yang ada. Hasilnya itu 25.000. Lanjut ke after tax cost of debt dengan rumus bunga dikali 1 dikurangi pajak. Bunganya itu 10% dikali 1 dikurang 35% sama dengan 0,065 atau 6,5%. Lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya kita ambil loan payment dan interest dari tabel sebelumnya. Di tabel berikutnya kita tambahkan depresiasi kita ambil dari sini. Lalu tax of shield kita dapatkan dari interest ditambah depresiasi dibagi pajak dengan hasil 11.375. Lalu COF after tax-nya didapatkan dari loan payment dikurangi tax of shield sama dengan 18.784. Selanjutnya depresiasi sama saja semua. Tax of shield kita dapatkan dari interest ditambah depresiasi dibagi pajak, hasilnya 10.681. Di tahun ketiga kita dapatkan 9.709 sekian. COF after tax-nya pun sama. Di tahun kedua kita dapatkan 19.577 sekian. Lalu tahun ketiganya 20.499 sekian. Selanjutnya ada di PVIF-nya itu dengan rumus 1 ditambah interest pangkat tahun yang ada 3 tahun dibagi interest. Hasilnya yaitu 0,9397. Oh ya, kita dikalikannya interestnya diganti jadi 6,5%. Di tahun pertama kita dapatkan 0,9397, lalu 0,8816, lalu 0,8278. Lalu selanjutnya ada tabel PV of COF. PV of COF didapatkan dari COF after tax dikalikan dengan PVIF. Di tahun pertama dikalikan lalu menghasilkan angka 17.651 sekian. Selanjutnya di tahun kedua 17.259 sekian, lalu 16.928 sekian. Lalu bila dijumlahkan hasilnya yaitu 51.839 sekian atau 1688. Selanjutnya kita ke list payment. List paymentnya sudah ada, sudah tertera yaitu 27.000. Di tahun pertama dan kita hitungannya dari tahun pertama sampai tahun ketiga dengan list PMT yang sama semua.
tax shieldnya kita dapatkan dari 27.000 dikalikan dengan pajak perusahaan dengan hasil 9.450. COE after tax-nya kita dapatkan dari list payment dikurangi tax shield, hasilnya yaitu 17.550. Selanjutnya ada PVIVA-nya sama saja, kita hitung hasil dari perhitungan kami yaitu 2,648. Selanjutnya ada PV of COF-nya yang didapatkan dari COE after tax dikalikan dengan ini yang hasilnya yaitu 46.472. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kita lebih baik mengambil leasing dikarenakan leasing angkanya lebih rendah dibandingkan loan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.